Tahun 2025, Indonesia kembali dihebohkan dengan nama SMK, mobil nasional yang pernah menyita perhatian. Kali ini, bukan peluncuran produk baru, melainkan gugatan seorang warga Solo terhadap Presiden Joko Widodo. Aufa A. Lukmana Rea, pemuda berusia 20 tahun, menuntut Jokowi atas dugaan wan prestasi terkait mobil SMK. Gugatan ini sontak memicu perdebatan publik, menghidupkan kembali pertanyaan tentang komitmen pemerintah terhadap industri otomotif dalam negeri. Gugatan ini bermula dari rencana Aufa membeli 2 unit mobil SMK Bima untuk usaha transportasi. Namun, ia kesulitan menemukan mobil tersebut di pasaran. Merasa dirugikan, Aufa melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, menuntut ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Gugatan ini tak hanya ditujukan kepada Jokowi, tetapi juga melibatkan Wakil Presiden Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi, perusahaan yang memproduksi SMK. Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret nama besar Presiden Jokowi yang sejak awal dikenal sebagai pendukung mobil SMK. Publik bertanya-tanya, apakah Jokowi ingkar janji terkait pengembangan SMK? Apa sebenarnya peran pemerintah dalam proyek mobil nasional ini? Kontroversi ini menjadi ujian bagi Jokowi di penghujung masa jabatannya. Ia dituntut untuk membuktikan komitmennya terhadap industri otomotif dalam negeri, sekaligus menjaga kepercayaan publik yang telah ia bangun selama ini. Menanggapi gugatan yang dilayangkan Aufa, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa SMK adalah perusahaan swasta. Pemerintah, menurutnya, hanya berperan sebagai fasilitator dan memberikan dukungan dalam pengembangan industri otomotif nasional. Jokowi menekankan, pemerintah tidak terlibat dalam manajemen produksi maupun penjualan mobil SMK. Perlu saya tegaskan, SMK adalah perusahaan swasta. Pemerintah tidak pernah menjanjikan SMK akan menjadi mobil nasional ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara. Jokowi menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap SMK merupakan bagian dari upaya untuk mendorong industri otomotif dalam negeri. Ia mencontohkan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam proses uji emisi dan mendorong investasi di sektor otomotif. Pemerintah memberikan dukungan kepada semua industri dalam negeri, termasuk industri otomotif. Namun, bukan berarti pemerintah ikut campur dalam urusan bisnis mereka, tegas Jokowi. Pernyataan Jokowi ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah dalam pengembangan industri otomotif. Dukungan pemerintah menurutnya tidak boleh diartikan sebagai intervensi terhadap perusahaan swasta. Dukungan Jokowi terhadap SMK memang bukan rahasia lagi. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi telah menunjukkan perhatiannya pada mobil karya anak bangsa ini. Ia bahkan pernah menggunakan SMK sebagai mobil dinas, sebuah langkah yang dipandang sebagai bentuk promosi dan dukungan nyata terhadap produk lokal. Dukungan Jokowi berlanjut saat ia menjabat sebagai presiden. Pada tahun 2019, Jokowi meresmikan pabrik SMK di Boyolali, Jawa Tengah. Peresmian pabrik ini disambut antusiasme publik yang berharap SMK dapat bersaing di pasar otomotif nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, pamor SMK mulai meredup. Produksi mobil ini tak kunjung massal, bahkan dikabarkan terhenti. Hal ini memicu pertanyaan publik tentang keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri otomotif nasional. Gugatan Aufa terhadap Jokowi semakin memperkuat keraguan publik terhadap komitmen pemerintah. Publik menagih janji Jokowi untuk menjadikan SMK sebagai mobil nasional yang membanggakan. Di balik gugatan hukum yang dilayangkannya, Aufa Lukmana menyimpan kekecewaan mendalam terhadap janji-janji yang pernah terlontar tentang mobil SMK. Terinspirasi oleh kisah sukses anak-anak Presiden Jokowi di dunia wirausaha, Aufa berniat merintis usaha transportasi dengan mengandalkan mobil SMK. Saya percaya dengan SMK karena Pak Jokowi sendiri yang mendukung. Saya pikir, kalau anak-anak Pak Jokowi bisa sukses jadi pengusaha, saya juga pasti bisa, ujar Aufa dalam sebuah wawancara. Keyakinannya semakin kuat ketika mendengar kabar bahwa SMK akan diproduksi secara massal dan mudah dijangkau masyarakat. Namun, kenyataan berkata lain. SMK yang diimpikannya tak kunjung tersedia di pasaran. Kekecewaan ini mendorong Aufa untuk menempuh jalur hukum, menuntut pertanggungjawaban atas janji-janji yang dianggapnya telah dilanggar. Ia merasa dirugikan, baik secara material maupun moral, karena ketidakjelasan nasib mobil SMK.
Section 5. Misteri pabrik SMK, sepi dan tanpa kejelasan. Arif Sahudi, kuasa hukum Aufa Alukmana, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang kondisi pabrik SMK di Boyolali. Dalam kunjungannya ke pabrik tersebut, Arif mendapati suasana sepi dan nyaris tanpa aktivitas produksi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa produksi mobil SMK memang tidak berjalan sesuai harapan. Pabriknya besar, tapi sepi. Tidak ada tanda-tanda produksi massal seperti yang digembar-gemborkan, ujar Arif. Kondisi pabrik yang memprihatinkan ini memunculkan pertanyaan besar tentang kelanjutan nasib SMK. Jika produksi saja tidak berjalan, bagaimana mungkin mobil ini bisa dipasarkan dan dinikmati masyarakat luas? Ketidakjelasan ini semakin memperkuat tuntutan Aufa agar pemerintah memberikan penjelasan yang transparan tentang kondisi sebenarnya dari proyek mobil SMK. Publik berhak tahu apakah proyek ini benar-benar serius atau hanya sebatas pencitraan belaka. Section 6 menanti keputusan hukum, bisakah Jokowi digugat? Gugatan Aufa Alukmana terhadap Presiden Jokowi memunculkan pertanyaan hukum yang menarik. Bisakah seorang presiden digugat secara pribadi atas kebijakan yang diambilnya selama menjabat? Pakar hukum tata negara, Refli Harun, menjelaskan bahwa presiden memiliki hak imunitas selama menjabat. Artinya, presiden tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara. Namun, hak imunitas ini tidak berlaku mutlak. Jika tindakan presiden terbukti melanggar hukum dan merugikan pihak lain, maka gugatan perdata tetap bisa diajukan, ujar Refli. Dalam kasus gugatan SMK ini, pengadilan akan menguji apakah tindakan Jokowi mendukung SMK, termasuk dalam kategori tindakan yang dapat digugat atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa gugatan Aufa beralasan, maka Jokowi bisa saja diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Section 7 SMK dan dilema industri otomotif nasional. Kasus gugatan SMK ini kembali menyoroti dilema yang dihadapi industri otomotif nasional. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan produk nasional yang mampu bersaing di pasar global. Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk bersikap adil dan tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan tertentu. SMK, dengan segala kontroversinya, menjadi simbol dari dilema ini. Dukungan besar yang diberikan pemerintah terhadap SMK menuai kritik, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain, tanpa dukungan pemerintah, SMK juga diragukan mampu bertahan dan bersaing dengan produsen otomotif global yang telah mapan. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan industri otomotif nasional. Dukungan terhadap industri dalam negeri harus diberikan secara adil dan transparan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Section 8. Pelajaran dari SMK. Transparansi dan akuntabilitas. Kasus gugatan SMK memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara. Dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam kasus SMK, publik merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan proyek mobil nasional ini. Ketidakjelasan ini memicu spekulasi dan kecurigaan publik, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Pemerintah perlu membangun sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Informasi publik harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Section 9. Masa depan SMK, antara harapan dan realitas. Di tengah pusaran kontroversi dan gugatan hukum, masa depan SMK masih diselimuti ketidakpastian. Mobil ini mampu bangkit dan mewujudkan mimpi menjadi mobil nasional yang membanggakan, atau justru tenggelam di telan janji-janji yang tak kunjung terpenuhi. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, kasus SMK telah memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia tentang pentingnya komitmen, transparansi, dan akuntabilitas dalam membangun industri nasional. Semoga, di masa depan, Indonesia dapat melahirkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global tanpa harus dibayangi kontroversi dan ketidakpercayaan.